Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Sekarang waktunya kita beribadah. Yuk, kita sudah siap semuanya untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yuk, semuanya bangkit berdiri, ikutin Cici, oke? Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan semuanya. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan
atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengejar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
aku anakmu, akanlah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, akanlah sesuai dengan rencanamu, akanlah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik semua, bertemu lagi dengan Tante Non. Tante Non kali ini bercerita tentang seorang gadis muda yang cantik parasnya. Bukan saja cantik paras di luar, tetapi juga di dalam, yaitu hatinya yang baik. Dan gadis muda ini pun berani menolong, membebaskan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi yang tadinya akan dimusnahkan, dan juga menolong ayah angkatnya, yaitu Mordekai, yang tadinya akan dihukum gantung. Semuanya ini adalah niat jahat dari orang kedua yang berkuasa di kerajaan Persia. Tentu saja berkat tangan Tuhan yang kuat dan dahsyat menjadikan gadis muda ini indah untuk kemuliaan Tuhan. Terlebih dia juga menyelamatkan Raja Ahasiweros. Siapakah gadis muda ini adik-adik? Baik, sebelumnya kita akan perlihatkan sebagian film dari pasal 1 dan pasal 2 dari kitab ini. Sang Ratu Pilihan. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Ester pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 18. Pada suatu hari, Raja Persia yang bernama Ahasiweros, ia mengadakan pesta yang sangat besar. Raja mengundang para bangsawan dan para pegawainya. Pesta itu berlangsung 180 hari ditambah 7 hari untuk pesta rakyat. Semua orang bergembira. Mereka boleh menikmati keindahan istana, makan dan minum sepuasnya. Lalu pada hari ke-7, Raja memerintahkan Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan untuk datang ke hadapan semua orang agar mereka dapat melihat kecantikan Ratu Wasti. Wah, semua orang pasti penasaran ingin melihat kecantikan Ratu Wasti yang terkenal itu. Di bagian lain istana, Ratu Wasti juga mengadakan pesta untuk wanita-wanita di istana. Sepertinya semua orang sudah tidak sabar menunggu. Bawalah Ratu Wasti kemari, agar semua orang bisa melihat kecantikannya. Lalu pesan itu disampaikan kepada Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti menolak untuk datang memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Tidak, aku tidak akan datang memperlihatkan diriku. Apa? Ratu Wasti berani menolak perintah raja? Raja lalu menjadi sangat marah. Menurut para penasehat raja, Ratu Wasti harus diturunkan dari kedudukannya dan harus segera dicarikan penggantinya. Sesudah peristiwa itu, raja lalu memerintahkan untuk mengumpulkan para gadis-gadis cantik di kerajaan Persia untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Menurut para penasihat raja, Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada para pembesar, karena dia telah memberikan contoh yang tidak baik, yaitu tidak taat. Baiklah, saya menerima nasihat kalian. Maka dimulailah pencarian di seluruh Persia, gadis-gadis cantik yang akan dijadikan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik yang akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi raja, menggantikan Ratu Wasti. Maka atas dasar perintah raja itu, para pegawai mulai bekerja mencari dan menyeleksi gadis yang akan dipilih menjadi ratu.
Di sana tinggallah seorang Yahudi yang bernama Mordekai dan sepupunya yang bernama Ester. Sejak kecil Ester telah diasuh oleh Mordekai karena Ester adalah anak yatim piatu. Ester adalah gadis yang cantik parasnya. Mordekai lalu meminta Ester untuk mengikuti seleksi pemilihan ratu yang diadakan oleh Raja Ahasuerus. Ester akhirnya masuk seleksi untuk menjadi ratu, tapi ia tidak memberitahu asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Ester akhirnya mendapat kasih sayang raja lebih dari gadis yang lain, sehingga raja memakaikan mahkota ratu di kepalanya dan ia menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Nah, setelah adik-adik melihat film tersebut, adik-adik sudah tahu bahwa yang dimaksud nama dari gadis itu adalah Ester. Ya, betul adik-adik. Di pasal pertama diceritakan bahwa Ratu Wasti, istri dari Raja Ahasuerus, diturunkan dari kedudukannya dan diminta keluar dari istana alias diusir adik-adik. Kenapa? Karena Ratu Wasti yang pertama ya adik-adik, karena berani menolak perintah raja, yaitu orang nomor 1 di kerajaan Persia yang menguasai 127 daerah kekuasaan dari India sampai ke Ethiopia. Yang kedua, tidak ada penundukan diri dan tidak taat kepada raja, sehingga membuat raja marah besar dan geram dibuatnya. Karena permintaan raja sederhana adik-adik. Ratu Wasti diminta untuk hadir dalam perjamuan pesta yang diadakan oleh raja selama 6 bulan 7 hari. Nah, pada hari ke-7 Ratu Wasti diminta untuk hadir memperlihatkan kecantikannya kepada tamunya. Tapi permintaan raja ditolak. Dan ketiga, ada 7 orang yang dekat dengan raja dan menasihati raja supaya raja mencari ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Kenapa adik-adik? Karena kesalahan Ratu Wasti itu bukan saja bersalah kepada raja, tetapi kepada tamu yang hadir dalam perjamuan itu. Karena Ratu Wasti yaitu tidak memberi contoh yang baik untuk istri-istri mereka nantinya. Oleh sebab itu, kesalahannya tidak bisa dimaafkan dan Ratu Wasti harus keluar dari istana. Di pasal kedua, tibalah waktunya untuk mencari gadis-gadis yang cantik dan yang terbaik tentunya di seluruh kerajaan Persia dan di 127 daerah kekuasaan untuk dipilih menjadi ratu mendampingi Raja Ahasuerus. Salah satu yang masuk dalam pemilihan itu adalah Ester. Ester adalah yatim piatu. Bukan berarti hilang harapan untuk masa depannya adik-adik. Karena dia masih ada Mordekai, yaitu saudara sepupunya. Dan Ester dianggap sebagai putrinya. Ester punya karakter penundukan diri, setia, dan taat kepada Mordekai. Dengan cara merahasiakan asal-usulnya, Ester menurut apa yang dikatakan Mordekai. Di dalam istana pun Ester menurut dan setia, ya, taat kepada Hegai. Hegai adalah kepala yang memimpin dan merawat selama 1 tahun semua gadis-gadis yang ikut dalam kontes pemilihan ratu. Sebelum gadis-gadis itu diserahkan kepada raja untuk dipilih. Kalau gadis-gadis yang lain memilih perhiasan emas sesukanya untuk dikenakan pada waktu menghadap raja. Tetapi kalau Ester lain adik-adik, malah bertanya kepada Hegai sebagai pimpinannya, kira-kira
pakaian atau perhiasan apa yang raja suka, yang Ester kenakan pada waktu menghadap raja. Oleh sebab itu Hegai sayang kepada Ester. Semua orang pun melihat Ester akan menimbulkan kasih sayang kepada Ester. Di ayat 15. Demikian pun juga raja. Ester mendapat kasih dan sayang lebih dari gadis-gadis yang lain, adik-adik. Di ayat 17. Sehingga raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepala Ester menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Ester menjadi berkat juga untuk orang lain atas terpilihnya Ester menjadi ratu. Raja menitahkan, yaitu di ayat 18 yang pertama, kebebasan pajak untuk beberapa daerah. Yang kedua, mengaruniakan anugerah yang layak untuk raja. Tuhan menjadikan Ester indah untuk kemuliaan Tuhan, di mana Ester menjadi penolong tanpa pamrih untuk sesamanya yang terdapat di akhir pasal 2 sampai dengan pasal 10. Yang pertama, ya, Ester menolong dan menyelamatkan Raja Ahasiweros. Ada rencana untuk membunuh raja yang dilakukan oleh Bigtan dan Peres. Untung perkara ini diketahui oleh Mordekai, ayah angkatnya, sehingga Mordekai memberitahukan kepada Ester niat jahat itu. Dan segera Ester memberitahukan kepada raja. Dan ternyata setelah diperiksa, benar adik-adik, ada rencana untuk membunuh Raja Ahasiweros. Yang kedua, Ester berani menolong bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Ada niat jahat yang dilakukan oleh Haman, orang kedua yang berkuasa di kerajaan Persia, untuk memusnahkan semua orang Yahudi, ya. Tapi ternyata niat jahat itu dapat digagalkan, di mana Tuhan mendengar doa puasa Ester dan seluruh bangsa Yahudi. Selama 3 hari 3 malam dilakukan Ester dan bangsa Yahudi untuk berpuasa. Yang ketiga, Ester menolong Mordekai. Ada rencana jahat Haman untuk menggantung Mordekai di tiang gantungan yang dibuat Haman. Ternyata apa yang terjadi? Tiang gantungan tersebut untuk menggantung diri Haman sendiri. Nah, cerita sampai di sini adik-adik. Ya, Tuhan juga bisa memakai adik-adik untuk kemuliaan Tuhan. Belajar dari Ester. Yang pertama, ada penundukan diri, ada ketaatan. Dan yang kedua, ada empati, ada belas kasihan untuk menolong orang lain dan sesama. Baik ya adik-adik, kita akan belajar ya dari Ester. Baik, Tante akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan. Sampai saat ini kami ada oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami mau belajar dari Ester, menjadikan kami anak-anak sekolah minggu indah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Menjadikan kami anak-anak sekolah minggu yang penurut, taat dan suka menolong untuk menjadi berkat untuk orang lain dan sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.